Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Terima kasih ya. Sebelum pelajaran kita mulai, saya minta ketua kelas silakan dipimpin untuk hanya terlebih dahulu. Doa kembali. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Abimanyu Ganendra, Ahmad Yazdan Kainan, Ahmad Baidar, ke mana? Adisa Taufik, Argo Widi Gumilar, Bunga Aprilia, Kalista Dewi Diana, Helena Pak Yadir, Lemira Pratama, Haris Ali, Imelda Sisa Kamyani, Irsyad, Jacinta, Kalila Lali, Muhammad Fahri, Nabila Zulfa, Nadia, Natra Nafisa, Nirma Latani, Putri Anela. Kita akan belajar tentang KKA ya. Di materi pertama tentang KKA. Kalian sudah pernah dengar KKA ya? Kecerdasan artifisial itu. Di kelas ini apa sudah pernah menggunakan fasilitas atau tool kecerdasan buatan? Kira-kira di kecerdasan artifisial atau aplikasi apa yang kalian gunakan? Jadi kenapa kita belajar tentang KKA ini? Ini menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Pernah dengar kata-kata revolusi industri 4.0? Ada yang pernah dengar? Kalau belum pernah, coba kalian kan sudah menggunakan ChatGPT ya, atau menggunakan Meta. Coba silakan dicari revolusi industri 4.0 untuk bicara. Kalau yang berani, silakan tunjuk tangan. Nanti akan saya kasih nilai. Haris Ali, Pak. Pengertiannya oke. Yang tinggi dong angkatannya. Siapa namanya? Nabila. Revolusi industri 4.0 adalah fenomena transformasi dari segala lini produksi di dalam industri yang mengkolaborasikan teknologi super dan teknologi otomasi sama. Yang belakang, dengar nggak? Apa? Jadi kayak gitu. Apa ngomong? Revolusi sendiri itu apa sih? Perubahan di mana? Di dalam suatu industri. Itu revolusi industri. Sekarang yang dulunya masih menggunakan tenaga manusia manual ya. Kalau sudah sekarang di dalam revolusi industri 4.0 ini semuanya hampir semuanya sudah menggunakan mesin. Ini revolusi industri 4.0. Sedangkan masyarakat 5.0 itu apa? Boleh apa? Robot. Kurang tepat. Kolaborasi antara manusia dengan teknologi. Itu masyarakat 5.0. Konsep masyarakat 4.0 ini yang membuat itu adalah masyarakat Jepang. Pertama kali ada
Ada kan? Sudah muncul kan informasinya. Jadi revolusi industri 4.0 dan masyarakat 4.0 ini pasti berdampingan. Tidak mungkin enggak. Saya ulangi lagi, revolusi industri 4.0 tadi apa? Revolusi industri 4.0 itu masalah transformasi atau perubahan apa? Di dunia industri yang tadinya masih menggunakan manusia, sekarang sudah beralih ke teknologi atau sudah ke robotika. Itu revolusi industri 4.0. Yang kedua, menjadi warga digital yang bijak, kemudian kreatif dan produktif. Bijak itu seperti apa? Ada yang tahu kata-kata bijak? Sudah pernah dengar kata-kata bijak ya? Kira-kira apa bijak itu? Dari satu-satu. Membuat keputusan yang tepat. Ada lagi? Bertindak dengan hati-hati. Terus? Berpikir sebelum bertindak. Jawabannya semuanya benar. Jadi bertindak atau melakukan sesuatu itu harus hati-hati. Apalagi di dunia digital saat ini, rentan dengan informasi-informasi yang belum jelas. Itu bisa ya. Contohnya, kayak kalian mendapat informasi yang belum jelas, ada ya kayak gini. Kalian biasanya dapat WA di grup memberikan informasi karena teman A telah meninggal dunia. Ternyata A ini belum meninggal dunia. Kalian sudah buru-buru memberikan atau membroadcast pesan tersebut. Belum ngecek kebenaran. Ini namanya nggak bisa. Ngerti ya? Jadi seperti itu. Kemudian yang kreatif. Kalau kreatif, kalian sudah pernah menggunakan ChatGPT untuk apa aja kira-kira? Tugas, desain, untuk mendesain tugas, untuk kreatif. Kemudian produktif ini bukan asumsinya bukan beda. Kadang-kadang masyarakat saat ini kalau produktif itu outputnya adalah uang, ya kan? Padahal bukan hanya sekedar uang. Kalau produktif hasil tadi kan tugas kalian sebenarnya kemudian ada outputnya juga produktif. Selanjutnya mendukung transformasi digital di berbagai bidang. Kalian adalah siswa atau penerus generasi yang nantinya akan berhadapan secara langsung dengan teknologi. Contohnya dulu kayak dulu itu di industri yang tadi saya bilang dulunya itu masih menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah beralih ke mesin semuanya. Saingan kalian nantinya bukan hanya sekedar manusia, melainkan robot. Dari materi KHA yang nanti kita akan pelajari. Jadi untuk hari ini kita bentuk kelompok tentang nanti didiskusikan dengan kelompok kalian. Ada beberapa tema nanti yang akan saya bagikan. Yang pertama tentang AI dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang kedua, yakni perbandingan manusia dengan mesin. Nanti hasilnya kalian presentasikan. Ngerti ya? Jadi satu kelompok di sini, kelas ini berapa tentang tadi yang awal lagi? Penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, kemudian perbandingan manusia dan mesin AI ya. Yang ketiga, keamanan tentang data
Perkenalkan, nama saya Fitri Agnes. Saya sebagai Chelsea. Saya berpikir di usia sejauh. Saya akan selanjutnya. Saya Rania Pilihan. Saya bukan Inggris Mamusong. Pertama-tama sebelum kita mau masuk materi, saya akan jelaskan terlebih dahulu pengertian dari etika. Pengertian dari etika sendiri dari AI adalah bidang multidisiplin yang mempelajari cara mengoptimalkan dampak menguntungkan dari AI sekaligus mengurangi risiko dari hasil yang diberikan. Selanjutnya ada prinsip etika dalam AI. Oke, yang kedua ada prinsip dari etika dalam AI. Yang pertama, AI harus menghargai privasi dan data dari pengguna AI sendiri. Kita tahu kalau kita sendiri sering menggunakan AI untuk berbagai macam hal. Misalnya kita sering mungkin tidak sengaja share nama, share lokasi, bahkan ada tren-tren di TikTok tuh yang kita bahkan mau untuk share foto atau suara. Nah, kalau AI nggak menghargai privasi kita, tentunya itu sangat berbahaya sehingga bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada AI harus menghindari diskriminasi ataupun bias dalam sistem AI. Jadi kalau misalnya AI berbias dalam menyampaikan suatu informasi, tentunya ini sangat fatal ya. Dan yang selanjutnya adalah jangan gunakan AI untuk memanipulasi atau hoax, guys. Jadi AI ini memiliki potensi besar untuk disalahgunakan oleh pengguna yang tidak beretika ya, guys. Jadi seperti membuat deepfake dan juga menyebarkan berita-berita hoax dan memanipulasi opini publik, guys. Jadi ini tuh agar kita Bagaimana jika prinsip pada etika AI yang ketika dari privasi dan perlindungan data itu tidak terjamin? Saya akan menjawab. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau misalnya AI nggak melindungi privasi dan data kita bisa disebar dan disalahgunakan oleh orang-orang lain. Salah satu contohnya yang deepfake tadi. Jadi Solusi untuk menghindari risiko keamanan dalam AI. memberikan data pada AI juga. Kayak ini contohnya yang sudah dijelaskan juga kan, memberikan lokasi ini dan lain-lain. Jadi lebih bijak lagi untuk memberikan data-data privasi diri. Nah, untuk pelajaran hari ini kalian tadi sudah diskusi, kemudian sudah menghasilkan dan juga mempresentasikan hasil kinerja kalian. Jadi kita saya ingin dari kalian untuk mengambil kesimpulan pelajaran hari ini. Mungkin Najila bisa berdiri untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Jadi, untuk kesimpulan dari materi coding kecerdasan artifisial, yakni bertujuan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, menjadi warga digital yang bijak, kreatif, dan produktif, mendukung transformasi digital di berbagai bidang industri. Ya, terima kasih.